kelompok 1 Geografi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Firda Amanda. Perkenalkan, nama saya Milka Nur Syakila Andriansyah. Perkenalkan, nama saya Raisa Alfamuktoha. Perkenalkan, nama saya Karina Putri. Perkenalkan, nama saya Gilda Khairil Anwar. Perkenalkan, nama saya Darul Hafiz. Materi yang kita akan bahas yaitu angin puting beliung di Sidoarjo. Latar belakang dari permasalahan ini adalah angin puting beliung pada 23 Oktober 2022 di Sidoarjo menerjang 4 kecamatan yaitu Buduran, Gedengan, Sidoarjo, dan Taman. Bencana ini dipicu oleh hujan deras disertai angin kencang dan menyebabkan sebanyak 1044 orang terdampar, termasuk korban luka ringan. Akibatnya, 276 rumah dan beberapa tempat usaha rusak. Untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan, dibutuhkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui penataan lingkungan, penguatan bangunan, dan edukasi mitigasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab terjadinya angin puting beliung di Sidoarjo pada tahun 2022? Yang kedua, apa saja dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat fenomena angin puting beliung? Yang ketiga, ada bagaimana pola persebaran lokasi fenomena angin puting beliung. Yang keempat, bagaimana fenomena angin tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan dalam geografi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan kami meneliti fenomena angin puting beliung di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain untuk memenuhi tugas geografi, yaitu untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat kepada para pembaca, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi kelompok kami mengenai penyebab, dampak, serta upaya penanggulangan terhadap fenomena angin puting beliung di Sidoarjo pada tahun 2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi cuaca ekstrim di wilayah tersebut, sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana serupa di masa mendatang. Lalu yang kedua, yaitu tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi akurat tentang penyebab, dampak, dan penanggulangan angin puting beliung di Sidoarjo pada tahun 2022, serta meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap cuaca ekstrim. Yaitu selanjutnya ada data berupa foto kejadian. Dari foto tersebut, banyak sekali rumah warga dan tempat-tempat usaha yang rusak akibat kejadian angin puting beliung tersebut. Selanjutnya ada analisis fenomena. Analisis fenomena angin puting beliung terjadi akibat interaksi antara massa udara hangat dan dingin, sering dipicu oleh kondisi cuaca tidak stabil seperti hujan lebat, petir, dan angin kencang di Sidoarjo pada tanggal 23 sampai 24 Oktober 2022. Yang pertama, penyebab utama. Kejadian ini terkait dengan sistem cuaca ekstrim yang melibatkan konveksi atmosferik tinggi, di mana udara panas naik cepat dan membentuk putaran angin. BMKG mencatat bahwa wilayah Jawa Timur sedang mengalami musim hujan awal dengan tekanan udara rendah yang memicu pembentukan awan cumulonimbus. Dua karakteristik angin puting beliung ini berlangsung singkat, kurang dari 10 menit. Namun intens, dengan diameter putaran sekitar 50 sampai 100 meter. Kecepatan angin mencapai 70 sampai 90 km per jam. Cukup untuk merobohkan struktur ringan. Fenomena ini lebih umum di daerah pesisir atau daratan rendah seperti Sidoarjo yang rentan terhadap perubahan cuaca tepat. 3 faktor pendukung. Kurangnya vegetasi atau bangunan tinggi di sekitar lokasi kejadian memperburuk dampak karena angin dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Data historis menunjukkan bahwa angin puting beliung sering terjadi di Indonesia selama musim pancaroba dengan frekuensi meningkat akibat perubahan iklim global yang memperkuat pola cuaca ekstrim. Selanjutnya ada analisis dampak. Dampak kejadian. Kejadian ini berdampak luas pada masyarakat dan infrastruktur di Sidoarjo, terutama kecamatan seperti Waru dan Gedangan.
berdasarkan laporan dari BNPB dan media lokal. Pertama, kerusakan fisik. Lebih dari 100 rumah rusak dengan atap terbang dan dinding roboh. Pohon-pohon besar tumbang, merusak jaringan listrik dan telekomunikasi. Jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Surabaya, Mojokerto terhalang oleh puing-puing menyebabkan kemacetan. Kedua, korban manusia. Tidak ada korban jiwa, tetapi sekitar 20-30 orang mengalami luka-luka ringan akibat tertimpa reruntuhan atau jatuh dari ketinggian. Evakuasi cepat oleh tim SAR mencegah korban lebih besar. Yang ketiga, dampak ekonomi dan sosial. Gangguan pada sektor pertanian seperti sawah dan kebun rusak. Dan perdagangan dengan estimasi kerugian mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan masyarakat mengalami trauma psikologis dan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal sementara. Dampak jangka panjang termasuk peningkatan risiko banjir akibat pohon tumbang yang menghalangi saluran air. Yang keempat, ada dampak lingkungan. Penebangan pohon secara tidak langsung memperburuk erosi tanah dan polusi udara dari debu puing-puing. Yang selanjutnya ada solusi upaya yang dilakukan. Upaya respon segera. Pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan respon cepat untuk menangani dampak bencana. Yang pertama, ada evakuasi dan penyelamatan. Tim SAR dan BPDB Sidoarjo dan relawan melakukan evakuasi korban dan pembersihan puing-puing. BNPB mengirimkan bantuan logistik seperti tenda, makanan, dan obat-obatan. Yang kedua, ada koordinasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan BNPB dan BMKG mengaktifkan posko darurat untuk pemantauan cuaca dan distribusi bantuan. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sosial Tri Risma Haryani mengunjungi lokasi pada 24 Oktober 2022 untuk meninjau kondisi dan memberikan arahan. Yang ketiga, ada bantuan sosial. Penyaluran bantuan tunai dan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari PMI atau Palang Merah Indonesia untuk kebutuhan medis dan psikologis. Yang keempat, ada perbaikan infrastruktur. PLN dan Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki jaringan listrik dan jalan yang rusak dengan target pemulihan dalam beberapa hari. Selanjutnya ada solusi jangka panjang dan mitigasi. Untuk mencegah dampak serupa di masa depan, beberapa solusi telah diimplementasikan atau direncanakan. Yang pertama, ada peningkatan sistem peringatan dini. BMKG dan BPDB meningkatkan pemantauan cuaca melalui radar dan aplikasi peringatan dini seperti Info BMKG untuk memberikan notifikasi cepat kepada masyarakat. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur tahan bencana. Pemerintah mendorong pembangunan rumah tahan angin, misalnya dengan bahan kuat dan desain aerodinamis, serta penghijauan untuk mengurangi resiko pohon tumbang. Program seperti Desa Tangguh Bencana Destana di Sidoarjo difokuskan pada pelatihan masyarakat untuk evakuasi dan mitigasi. Yang ketiga, ada edukasi dan simulasi. Sosialisasi melalui sekolah dan komunitas tentang risiko angin puting beliung, termasuk simulasi evakuasi. BNPB juga mendorong asuransi bencana untuk rumah tangga rentan. Yang keempat, ada kerjasama regional, kolaborasi dengan provinsi tetangga untuk pengelolaan cuaca ekstrim, serta investasi dalam teknologi seperti drone untuk pemantauan pasca bencana. Upaya ini didasarkan pada data resmi dari BNPB dan laporan pemerintah. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai angin puting beliung yang terjadi pada 23 Oktober 2022 di Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini merupakan bencana alam yang terjadi akibat kondisi cuaca yang ekstrim, terutama pembentukan awan cumulonimbus yang memicu putaran angin kencang. Bencana tersebut berdampak signifikan pada 4 kecamatan, yaitu Buduran, Gedangan, Sidoarjo, dan Taman, mengakibatkan 276 rumah rusak. Lebih dari 1044 warga terdampak, serta kerusakan sarana prasarana dan lingkungan. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami kerugian besar termasuk kerusakan rumah, gangguan aktivitas sehari-hari, hingga trauma psikologis. Namun, respon dari BPBD, BNPB, pemerintah daerah, relawan, dan lembaga terkait
mampu menekankan jumlah korban dan mempercepat proses pemulihan. Bantuan logistik, perbaikan infrastruktur, serta penanganan darurat berhasil dilakukan dalam waktu relatif singkat. Dalam jangka panjang, mitigasi seperti peningkatan sistem peringatan dini, penguatan struktur bangunan, edukasi kebencanaan, dan pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah merupakan faktor utama yang menentukan besarnya dampak suatu bencana. Oleh karena itu, kolaborasi dan kesadaran bersama harus terus ditingkatkan agar wilayah Sidoarjo lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrim di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.